semuanya? Ya. Semangat ya? Ya. Baik, untuk kali ini Pak Mutia akan menyampaikan materi yang saya sampaikan ketika kemarin tanggal 27 sampai 30 September di Surakarta. Ini Pak Mutia akan menyampaikan materi jurus kedua, bagaimana cara mengelola emosi. Selamat datang pendekar. Nanti pendekarnya 12E ya. Kita lihat pendekarnya ya. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan. Sama ya. Kendalikan HP-nya agar HP tidak mengendalikan kalian. Sekarang dibuat seperti ini agar materinya menarik ya. Nanti ada 4 aktivitas utama yang menjadi dasar dalam penyampaian materi. Yang pertama nanti kertas emosi, nanti Pak Menteri akan menayangkan dan membacakan sebuah cerita ya. Nanti saya berikan kertas, nanti dari kertas itu akan dikenai emosi kalian nanti seperti apa. Kemudian nanti diskusi menggali makna dari permainan tadi. Kemudian konsep, nanti ada konsep self dan 5 kompetensi self. Setelah itu sosial emosional learning, pembelajaran tentang sosial dan emosi. Kemudian IMC 2 dalam pembelajaran self. Yang ketiga nanti kolaborasi guru dan guru BK, guru Mapol dan guru BK dalam pengembangan kompetensi self di sekolah. Kompetensi self awareness dengan peta emosi, kompetensi self management dengan will of peace dan mindfulness, program pilihan ya. Kemudian kompetensi decision making. Decision making itu artinya pengambilan keputusan, gitu ya. Kemudian nanti merancang kelas bernuansa self. Ini yang hampir mirip, cuma nanti perlu penambahan sedikit. Sekarang kita akan bermain kertas emosi ya, semuanya ya, kecuali saya dan yang rekam ya. Yang rekam nggak bisa main ya, karena bagian HP ya. Mungkin akan berikan nanti 1 lembar kertas. Nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Nanti ceritanya masih memerannya bapak atau ibu guru ya, tapi nanti kalian berperan sebagai bapak atau ibu guru ya, meskipun belum kuliah, belum ngajar, tapi nanti kalian pura-puranya berperan sebagai bapak atau ibu guru ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang dengan nanti yang akan saya bacakan, kalian mengusap kertasnya. Kalau kalian senang, bahagia, nanti kertasnya diusap ya. Kalau pesan, kertas dapat atau boleh diremas. Kalau merasa makan, kertas boleh disobek. Jadi kalau senang nanti kertasnya dilus-lus ya. Kertas ya jangan temennya ya. Ya. Kalau kesal boleh diremas. Kalau marah nanti dengan cerita dari saya kalian boleh menyobek kertasnya. Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Saya berikan dulu kertasnya. Dan begitu belakang dari samping satu ya. Kurang berapa? Belum dapat. Sudah dapat semua ya? Jangan klasifikasi ya, nanti beda nanti. Sudah semua?
Ceritanya ya, sekali lagi saya mau ingatkan kalian seperti bapak atau ibu dulu ya, karena kalau saya ubah ceritanya agak lain ya. Yang pertama, bersiap ya? Kalian bisa baca dan saya bantu menyampaikannya. Pagi itu bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak atau ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Ini kalian ya, kalian sebagai guru berangkat pagi sudah disiapkan materinya atau buku pelajarannya, kemudian motornya mogok sebelum sampai ke sekolah ya. Nantinya harus mendorong motor sampai ke sekolah. Silakan reaksinya. Yang alami saja, yang alami ya, jangan berlebihan ya. Jangan kepala semuanya ya, jangan kepala ya. Berikutnya ya. Sampailah kalian di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil. Ada siswa namanya Andi masuk terlambat. Dia hanya menunggu sampai berkata, maaf Bu atau Pak, saya terlambat. Ada reaksi? Ternyata semuanya malah tenang ya. Yang ketiga, pelajaran itu dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, kalian sadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada. Cari kesana kemari, tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa kalian melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Ya. Di tengah pelajaran saat kalian mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bahunya. Saat dekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Sudah kaca kertasnya ya, jangan baca aja. Berikutnya, cerita yang kelima ya. Dalam kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu tadi membuka pintu dan bapak kalian ini ya, kalian membuka pintu dan menghampirinya. Bapak tersebut berkata, maaf, saya namanya Andi itu tadi yang terlambat ya. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tetapi Andi memaksakan selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU atau ICU. Yuk, nyata kita bersama cara reaksinya seperti apa? Yang keenam, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya, Pak Guru atau Guru tadi jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Anda melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dicari-cari. Andi dan bapaknya pun berpamitan. Ini tenang-tenang. Cerita yang ketujuh, Bapak atau Ibu Guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu Guru tadi melanjutkan pelajaran dengan
Ada yang masih utuh? Ada. Ada ya. Ya sudah dalam bentuk remasan? Banyak. Nggak ada. Ada yang sudah sobek-sobek? Nggak ada, Pak. Ada. Jika tetap itu adalah siswa, jika tetap itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Oke, makanya kita sampaikan. Jika ada yang bermasalah, ada yang terlambat, atau sekalipun absen, harus kita teliti dulu ya. Apa penyebab dibalik mereka terlambat atau absen? Jangan juga memberikan jas ya atau keputusan. Ini saya harus mengenali peta emosi ya. Di sini ada 6 ya. Mulai dari yang paling atas. Ini excited ya. Peta emosi yang pertama excited itu artinya excited, bersemangat, oke. Tender, tender, apa dulu? Tender tenang ya, tenang. Kemudian scared, scared biasanya kalau perasaan terancam, takut ya, betul ya. Kemudian angry, marah, sad, sedih, happy, senang atau bahagia ya. Ini sad awareness atau peta emosi. Kemudian kolaboratif, akademik, sosial dan emosional learning. Saya agak kesulitan membacanya ya, karena jaraknya sangat kecil ya. Ini berarti menggambarkan kolaborasi emosi tadi untuk proses akademik, pembelajaran sosial dan pembelajaran emosional ya. Pembelajaran sosial emosional berikutnya yang pertama ya self awareness atau menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi ya. Jadi emosi itu pengertiannya luas ya, tidak hanya marah ya, sedih, tenang, takut, bahagia itu termasuk dalam emosi ya. Kemudian self management, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kemudian responsible decision, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Kemudian kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk untuk berempati. Ini di MC2 ya, ada mindfulness, kemudian critical inquiry, connection dan empati. Berikutnya saya harus mengenali peta emosi ya, mengenali kemudian kendalikan. Ini jadi berikutnya mengenali otak kita agar kita bisa menjadi pengendalinya. Nanti ada 3 ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi kalau kalian bisa mengendalikan atau bisa menjadi bawang di neokortex ya. Pada model ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan, maka kita bisa menguasai situasi ya. Jadi petanya seperti ini ya. Artinya kita bisa menjadi bawang untuk diri kita sendiri ya, bisa mengendalikan emosi ya. Nanti yang kita jadi adalah tenang ya. Berikutnya angkat 4 ya. Berarti tinggal semua yang bergerak ya. Ini Google atau living
Jika bumbon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Nah, ini kalau keluar derivatnya berarti perasaan yang bermain. Jadi kalau ada situasi yang tidak menyenangkan, nanti ada rasanya biasanya mulai berkepilih ya, mulai nangis dalam taraf yang ringan, kemudian wajah yang kecewa ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang keluar dinonya, dinosaurusnya, ini artinya pengendalinya sudah kemarahan kita ya. Kalau yang keluar dinosaurusnya. Jadi antara pihak satu dengan pihak yang lain keluar dino dua-duanya, tidak ada yang mau mengalah. Ini kalau pilihan dinosaurusnya. Ini contoh video dinosaurus versus dinosaurus. Ini saya putarkan karena ini videonya sangat kasar. Padahal ini Bapak Guru nanti yang satunya murid itu malah saling memaki. Ini yang keluar dinominasi. Ini yang kedua, yang di atas itu yang bisa mengendalikan emosinya, ya. Bisa jadi bawa sama emosinya, yang bawah yang keluar dinonya. Ini ceritanya yang putih yang bawah itu menangis, kemudian yang atasnya yang menenangkan. Kemudian ini responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Jadi nanti ketika kalian dihadapkan pada suatu kasus yang harus memberikan keputusan, kalian jeda dulu ya, jangan langsung ngasih respon atau tindakan. Kasih jeda untuk berpikir, untuk menenangkan diri, baru memberikan respon atau tindakan. Kemudian tadi yang wheel of switch atau roda pilihan. Yang pertama apologize. Apologize artinya apa nih? Kalau lihat dari gambarnya, dua orang yang bertatapan. Apologize, diskusi ya, berbicara ya. Kemudian walk away, gedungnya kaki, tapi ada arahnya ke depan. Artinya apa yang walk away? Kalau ada masalah, ada biasanya yang tidak apologize, malah langsung walk away. Artinya apa? Pindah ya, menghindari masalah. Yang ketiga, family making. Family, keluarga ini pertemuan ya. Jadi diselesaikan melalui rapat yang bernuansa keluargaan. Kemudian use and message ya. Itu maksudnya respon yang sama dengan permasalahan yang sama, kemudian responnya berbeda, hasilnya akan berbeda ya. Kemudian tell them to stop ya. Yang satunya tidak mau bermasalah, sudah diam aja, masalahnya sampai di sini aja ya. Kemudian to let people off time. Berikutnya to another game. Kalau ada masalah malah ditinggal, dia bermain ya. Kemudian send and take turn ya, share and take turn ya, berbagi dan mengambil keputusan. Ini tadi yang musik ya. Jadi ibaratnya seperti ini ya, maksudnya kan ada permasalahan, kemudian tindakan hasilnya netral ya. Tetapi terkadang ada permasalahan negatif, responnya negatif, hasilnya double negatif. Tapi kalau masalahnya negatif, direspon dengan cara yang positif, hasilnya bisa positif. Ini yang dimaksudkan ini.
Ini untuk rancangan kelas bernuansa share ya, sosial, emosional, learning ya. Ini sudah bagus, mungkin nanti perlu ditambah ya ini ya. Ini kalau bisa nah ini ya, nanti kalau misalnya ini dibuat dalam bentuk besar, nanti masing-masing dari kalian punya satu semacam panah gitu ya, atau jarum yang ada nadanya. Kali ini kalian bisa memilih suasana sesuai yang ada di sini ya. Nanti bisa dalam keadaan bersemangat, tenang, takut, kemudian marah, sedih, atau bahagia ya. Atau keadaan kalian ketika ingin mengungkapkan perasaan bisa dengan memberikan tanda ini. Jadi kemarin ketika materi ini disajikan dalam tanggung JP ya, saya menyampaikan kepada kalian dalam waktu 1 jam belajar. Buat kelompok menjadi 6 orang, kelompok ini diberi visi untuk membuat beberapa media share untuk membangun suasana kelas bernuansa share. Kalau misalnya tadi seperti yang apa itu papan panah itu satu kelas bisa sama ya, kan bagus ya. Panitia akan memberikan beberapa alat seperti kertas, kertas kantong, spidol, gunting dan slottingan. Kemudian berikut ini beberapa tugas yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok. Membuat papan cuaca emosi, membuat program pilihan, membuat emotion tracker, kemudian menampilkan drama penggunaan program pilihan, kemudian menampilkan drama atau simulasi praktis penerapan juru dinosaurus di kepala. Ada pertanyaan? Tidak ada, mau kita lanjutkan kedua ya untuk 12 tim. Kalau tidak ada berarti selamat ketika kamu sudah menguasai jurus kedua ya. Pada sepanjang selamat melanjutkan petualangan. Ini harusnya itu satu-satu ya, satunya ya, tapi karena saya hanya dikasih satu ya pasti simpan. Baik, itu 12 mungkin tadi sampaikan materi kedua dari yang kita kemarin. Terima kasih.